Shalom semua. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ayat mas kita adalah dari Yohanes 11 ayat yang ke-6. Tuhan berfirman, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam nas ini kita akan merenungkan kehidupan Maria, Marta, dan adik laki-laki mereka Lazarus dalam hubungan mereka dengan Tuhan Yesus. Kita membaca dari nas ini bagaimana Maria dan Marta mengetahui adik mereka Lazarus sakit parah. Mereka mencoba dengan sekuat tenaga untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, dan mereka melalui utusan mereka berhasil berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Melalui utusan mereka, Maria dan Marta meminta dengan sangat agar Tuhan Yesus untuk menyembuhkan saudara laki-laki mereka yang sakit parah. Setelah Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus bahkan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Tuhan Yesus saat itu berada. Pada saat itu kemudian Lazarus karena sakitnya yang sangat parah, ia meninggal dunia. Kita bisa bayangkan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di dalam hati kedua orang ini. Dua orang ini berpikir, mengapa Tuhan Yesus mengetahui temannya sendiri yaitu Lazarus sedang sakit parah, tapi diam saja tidak melakukan apa-apa. Pernahkah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita mengalami hal yang seperti sedang dialami oleh Maria dan Marta, di mana kita sedang dalam pergumulan, di mana kita sedang dalam penderitaan, di mana kita sedang terancam oleh mara bahaya yang bahkan mungkin bisa mematikan. Seperti Maria dan Marta, kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berlutut dan menangis kepada Tuhan. Tapi seperti yang dialami oleh Maria dan Marta, Tuhan diam saja. Saya tahu banyak di antara kita yang pernah mengalami hal yang seperti itu, termasuk saya sendiri. Mari kita lihat di dalam konteks keseluruhan Alkitab. Mengapa seakan-akan Tuhan diam? Kalau kita melihat bagaimana Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru, kita tahu bahwa seringkali pada saat Tuhan Allah kita seakan-akan berdiam adalah karena Tuhan Allah kita sedang berkomunikasi dengan kita. Kalau kita melihat misalkan komunikasi yang terjadi antara seorang suami dan seorang istri, atau seorang ibu dengan seorang anak, kita tahu bahwa seringkali komunikasi atau pembicaraan yang terakrab adalah pada saat mereka berdiri satu sama lain, saling berpegangan tangan, bahkan saling memeluk satu sama lain, dan tidak ada kata-kata apapun yang keluar dari mulut mereka. Namun hati mereka sangat dekat satu sama lain. Mereka sangat peduli satu sama lain. Begitulah juga yang terjadi antara Tuhan dengan kita, anak-anaknya. Seringkali Tuhan berdiri di dekat kita dan Tuhan tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kita. Tuhan peduli dan Tuhan sedang dalam proses melakukan sesuatu. Jadi pertama, diamnya Tuhan adalah karena Tuhan sedang berkomunikasi dengan sangat akrab dengan kita, anak-anaknya. Kedua, diamnya Tuhan adalah karena Tuhan sedang mempercayai kita. Tuhan percaya kita anak-anaknya mampu menunggu Tuhan sampai Tuhan menyatakan perkara yang jauh lebih besar dari apa yang akan Tuhan lakukan kalau Tuhan menjawab doa kita
pada saat kita memohon Tuhan untuk melepaskan kita dari pergumulan atau penderitaan. Itulah yang terjadi pada Maria, Marta, dan Lazarus. Sekiranya Tuhan Yesus langsung datang ke Betania pada saat Maria dan Marta mengirimkan utusannya dan utusannya bertemu dengan Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah Tuhan Yesus akan ke Betania, lalu Tuhan Yesus akan menyembuhkan Lazarus dari sakitnya. Mujizat yang terjadi adalah Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit. Namun karena Tuhan Yesus berdiam, bahkan menunggu 2 hari lagi sebelum Tuhan Yesus datang ke Betania, maka kita bisa membaca dari nas kita apa yang terjadi, yaitu Lazarus mati, kemudian Tuhan Yesus datang, dan dengan kemampuan ilahinya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Sangat berbeda antara membangkitkan seseorang yang sudah mati dengan menyembuhkan seorang yang sedang sakit. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dan Bapanya di surga, Tuhan Allah kita, memperoleh kemuliaan yang jauh lebih luar biasa pada saat Yesus Kristus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Poin yang terakhir adalah diamnya Tuhan adalah karena Tuhan sedang membuat kita untuk lebih sensitif akan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana kita sebagai seorang anak, pada saat orang tua kita sedang ingin menyampaikan sesuatu pada kita, mungkin karena kita sedang nakal, maka perhatian kita justru akan menjadi semakin terfokus pada saat orang tua kita sedang berdiam. Dengan fokus kita akan menunggu apa yang akan disampaikan oleh orang tua kita. Jadi orang tua kita berdiam itu membuat perhatian kita menjadi semakin fokus. Itulah juga yang terjadi pada saat Tuhan sedang diam. Kita sebagai anak-anaknya akan lebih berkonsentrasi, lebih fokus lagi kepada Tuhan. Kita berkonsentrasi menunggu apa yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Dan itulah yang Tuhan sebenarnya kehendaki pada saat seakan-akan Tuhan sedang berdiam, pada saat kita berdoa, pada saat kita sedang bergumul dan menderita, yaitu agar kita anak-anaknya lebih berfokus lagi pada Tuhan. Pada saat kita berfokus ini, maka kita akan jauh lebih sensitif terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita tahu berdasarkan konteks Alkitab bahwa berfokus ini adalah kita lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan itu dan mengerti Alkitab, dan dengan begitu melakukannya sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, pada saat kita berkonsentrasi ke firman Tuhan, berfokus mendengarkan apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita melalui firman Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan kita jauh lebih dalam lagi, jauh lebih baik lagi. Kita akan lebih mengetahui apa yang membuat Tuhan kita berduka. Kita akan lebih mengetahui apa yang membuat Tuhan kita senang. Kita akan lebih mengenal Tuhan kita lebih akrab lagi dari berdiamnya Tuhan pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita tutup renungan firman Tuhan pada kali ini. Dari apa yang sudah kita renungkan bersama dan dari konteks Alkitab, maka kita tahu atas bimbingan dari Roh Kudus bahwa ketika Tuhan diam, kita seyogianya lah bersyukur kepada Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan berada bersama kita. Tuhan mengetahui pergumulan kita. Dia hanya sedang diam. Jadi bersyukurlah kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah mendengar apa yang kita pergumulan, mengetahui penderitaan kita,
mengerti betul isi dari doa kita. Karena Tuhan ada di situ bersama kita. Kemudian berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena kita tahu berdasarkan konteks dari Alkitab, pada saat Tuhan sudah mendengar, Tuhan bersama kita, Tuhan akan melakukan sesuatu, Tuhan akan menjawab doa kita. Dan sebagaimana disampaikan di Alkitab, bahwa Tuhan pada saat menjawab doa dari anak-anaknya, Dia akan membuat jawaban itu baik bagi anak-anaknya. Terutama jawaban itu akan memuliakan Tuhan. Pada saat Tuhan berdiam, kita teruslah memuji-muji, bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Amin.